warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah hari ini kita memasuki hari yang ketiga di dalam kegiatan simulasi IHT penerapan kurikulum sekolah penggerak. Untuk itu sebelum dimulai, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh siapa Bapak Ibu sekalian hari ini yang memimpin doa? Pak Ali Muntah, silakan Pak Ali untuk doanya. Mulai belajar dalam program dan baca Al-Fatihah ala hadimiyah wa ala kuliah syulimul Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ali Muta telah memimpin doa pada pagi hari ini. Berikutnya pada materi IHT pagi ini tema kita adalah asesmen penilaian sumatif dan formatif pada penerapan kurikulum sekolah penggerak. Tapi agar IHT kita pagi hari ini cerah, fresh, akan kita laksanakan ice breaking terlebih dahulu, ya Bapak Ibu sekalian. Monggo silakan. Hari ini yang giliran menyampaikan ice breakingnya Pak Saifuddin ya. Monggo Pak Saifuddin. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan ice breaking kepada Bapak Ibu semuanya. Ya. Coba Bapak Ibu sediakan kertas 1 lembar. Ya, kertas 1 lembar. Siap. Ya. Kemudian perintah saya dari rukun Islam, ya, rukun Islam yang 5 itu ada syahadat, kemudian sholat, puasa, zakat, dan haji. Mohon maaf Pak Saifuddin, suaranya kok mati Pak? Halo, terdengar ya? Sudah terdengar? Mati. Halo. Ya, coba Pak, diulangi Pak. Masih belum terdengar. 1. Tes. Ya, tes. Pak Ali Muntaha, terdengar? Terdengar ya? Halo. Halo. Ya, coba Bapak Ibu gambarkan rukun Islam berupa rumah. Kemudian Bapak Ibu tuliskan rukun. Halo Pak Ali, tidak terdengar suaranya Pak Ali. Pak Saifuddin. Oh, belum terdengar. Kok bisa? Halo. Ya, bisa didengar suara saya. Volumenya kurang seru Pak. Ya. Dikeraskan Pak, volumenya Pak. Ya, sebentar.
Sudah bisa didengar? Ya, bisa. Silakan, Pak. Lanjut. Ya, silakan Bapak Ibu menggambar sebuah rumah yang mencerminkan rukun Islam. Kemudian Bapak Ibu menuliskan rukun Islam di sela-sela rumah itu. Sudah paham ya perintahnya ya? Ya, paham. Bapak Ibu menuliskan, menggambarkan sebuah rumah. Kemudian Bapak Ibu menuliskan perumpamaan dari rukun Islam itu dalam suatu bangunan rumah tersebut. Kemudian nanti setelah selesai ditunjukkan, ya nanti akan saya nilai. Ya. 2 menit mulai sekarang ya. 2 menit ya, siap. Ya. Sudah, Pak Syafruddin. Terima kasih. Ini sudah siap. Sampai Ya. 2 menit. Oh ya. Ya, coba ditunjukkan Pak. Syahadatnya apa? Di pondasi, Pak. Oh ya. Kemudian sholatnya di tiang. ya. Zakat. Zakatnya kok di anu, Pak? Apa ini? Di atap atau genting. Terus kemudian hajinya Pak. Hajinya di apa itu? Di paling atas itu. Di joglonya di anu. Ya. Kemudian Pak Ali Montaha, coba. Sama Bapak. Atau Bu Siti. Ya. Ya, suaranya kemeresek Pak. Dicoba lagi Pak, coba Pak Ali. Coba lagi Pak, coba Pak Ali. Untuk yang syahadat berada di pondasi paling awal, belum adanya terbentuk menjadi rumah. Ya, seperti itu Pak. Kemudian sholat itu mulai dari jaminan rumah itu tadi, ya, menjadi inti dari semua puasa dan zakat itu. Seperti itu Pak Syafruddin, mungkin dari Gusti Rofi'ah. Ya, terima kasih. Kemudian Bu Siti Rofi'ah. Ya Pak. Ya, Dengar suara silakan saya? menjelaskan. Dengar ya, Dengar? Bu. Ya, dengar. Oh Dengar. ya. Untuk fondasi itu syahadatnya. Ya, Kemudian untuk tiangnya sholat. ya, Kemudian untuk atapnya puasa. Kemudian untuk pintunya itu zakat. Untuk jendela haji. ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Tepuk tangan sudah menjawab pertanyaan saya. Ya, tadi ada penjelasan sedikit ya. Untuk zakat itu diperumpamakan sebuah dinding ya Bapak Ibu ya. Dinding itu menangkis atau benteng ya. As-saumu junatun, puasa itu dinding. Maksudnya dinding itu kan mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar ya.
mencegah hawa nafsu yang tidak baik. Itu sekedar tambahan dari saya. Ya, mungkin itu saja Pak Sofwan yang bisa saya sampaikan. Ya, Terima kasih. pada dasarnya nilainya 95. Jos, Pak. Oke, tepuk tangan speakingnya Pak Saifuddin. Memberikan pelajaran baru bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita IHT kita pagi hari ini, yaitu tentang asesmen penilaian formatif dan sumatif pada pembelajaran kurikulum penggerak. Saya share PowerPoint yang saya tampilkan. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah ya? Pak Saifuddin sudah kelihatan? Pak Muntaha sudah kelihatan Pak Muntaha? Ini sudah direkam. Halo, sudah kelihatan Pak Ali? Oke. Oke, baik. Baik. Bapak Ibu sekalian, pada dasarnya tolong mikrofonnya dimatikan dulu Bapak Ibu. Oke. Mikrofonnya dimatikan dulu. Pada dasarnya asesmen formatif dan sumatif pada penerapan kurikulum sekolah penggerak ini adalah bagian integral yang merupakan satu kesatuan yang sangat penting pada penerapan kurikulum sekolah penggerak, karena dengan adanya asesmen ini kita bisa mengukur dan mengetahui serta memberikan umpan balik kepada peserta didik. Barangkali Bapak Ibu selama kurikulum 2013 kita mungkin jarang sekali mendengar istilah asesmen. Yang kita dengar adalah penilaian dan evaluasi. Nah, sebelum saya lanjutkan presentasi saya ini, coba Bapak Ibu kemukakan yang menjadi bayangan atau sepengetahuan Bapak Ibu asesmen pada penerapan kurikulum ini seperti apa bayangannya Bapak Ibu sekalian. Ya, monggo dari Pak Ali Muntaha dulu boleh. Silakan Pak Ali. Silakan komentar sesuai dengan pandangan panjenengan tentang asesmen ini seperti apa gitu Pak Ali. Halo Pak Ali. Halo, bisa dengar Pak Ali? Halo Pak Ali. Pak Saifuddin. Halo Pak Saifuddin. Atau bisa Bu Siti Rofi'ah dulu? Ya, Pak. Nggih. Dalam Pak nggih. Asesmen ini penilaian, kemudian asesmen ada diagnostik, yaitu asesmen penilaian yang merupakan awal dari proses pembelajaran. Kemudian asesmen ada kognitif dan non kognitif, di mana asesmen non kognitif itu mengacu pada diri pribadi anak masing-masing, kondisi mereka. Kemudian untuk kognitif yaitu penilaian yang berupa pengetahuan dasar untuk materi yang mereka pahami selama ini. Kemudian itu Pak. Ya, bagus, luar biasa pendapatnya Bu Siti Rofi'ah. Jadi seakan-akan ini sudah paham betul tentang asesmen, kayaknya semangat sekali nanti menerapkan kurikulum penggeraknya ini. Pak Muntaha gimana Pak Muntaha pendapatnya tentang asesmen? Halo Pak Muntaha.
Atau Pak Saifuddin, monggo Pak Saifuddin. Okay. Ya, untuk asesmen itu adalah sebagai bagian dari pembelajaran yang mencakup sikap mencakup ranah sikap, kemudian pengetahuan dan keterampilan yang saling terkait. Ya, kemudian menerapkan nilai-nilai yang sesuai untuk mengembangkan karakter dan kompetensi yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Baik, terima kasih. Ya. Wah, luar biasa nih, Bapak Ibu, pendapatnya benar semua ya. Memang asesmen ini bagian integral yang tidak bisa dipisahkan dalam proses pembelajaran nanti. Pada prinsipnya, pada penilaian sekolah penggerak ini, asesmen ini nanti ada tiga jenis Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, maaf, sudah kelihatan belum Bapak Ibu presentasi saya? Sudah. Sudah ya? Yang pertama tentang ada 3 model asesmen Bapak Ibu sekalian nanti penerapannya. Yang pertama asesmen formatif. Asesmen formatif itu digunakan untuk mendorong proses belajar menjadi bagian dari pembelajaran, mengembangkan kemampuan metakognitif dan reflektif. Nah, asesmen formatif ini dilakukan pada saat pembelajaran, ya, pada saat prosesnya Bapak Ibu sekalian. Nah, sedangkan asesmen sumatif itu digunakan untuk menilai hasil belajar dan mengambil keputusan di akhir suatu tahapan. Jadi asesmen sumatif ini pelaksanaannya di akhir pembelajaran. Nah, sedangkan asesmen yang ketiga adalah asesmen diagnosis. Ini digunakan untuk menentukan kebutuhan belajar dan membentuk program pembelajaran. Nah, asesmen diagnosis ini dilakukan pra pembelajaran atau sebelum pembelajaran nanti untuk memetakan siswa tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentang apa sih, bagaimana, ini saya langsung ke substansinya saja, biar nanti kita tahu gambarannya. Nah, asesmen yang saya sudah mencoba mengelompokkan peta konsep atau pemetaan tentang bentuk asesmen Bapak Ibu sekalian. Nanti panjenengan bisa melengkapi atau bisa memberikan komentar. Nah, ini ada yang jenisnya tes tertulis, tes lesan. Kalau tes tertulis itu ada objektif, subjektif. Nah, yang objektif itu ada pilihan ganda, menjodohkan benar salah isian. Sedangkan yang subjektif itu ada uraian terbuka, uraian tertutup. Itu adalah ranahnya asesmen sumatif, yaitu setelah pembelajaran. Sedangkan dalam bentuk perbuatan ada produk, ada kinerja. Nah, itu asesmen sumatif dalam bentuk keterampilan. Nah, sedangkan yang non-tes ini sudah kami petakan, ada pengamatan, daftar periksa, skala sikap, itu masuknya asesmen formatif, okay, dalam proses. Nah, yang asesmen diagnosis itu ada home visit, wawancara, penilaian diri, penilaian antar teman, portofolio. Nah, nanti panjenengan bisa mengkaji mana yang pas, yang mana yang tidak tepat. Karena penerapan asesmen nanti soalnya atau instrumennya, bentuknya harus bervariasi, tidak boleh monoton, agar siswa itu memiliki tidak bosan, tidak jenuh begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini saya coba jelaskan untuk menyusun contoh asesmen formatif dan sumatif. Ya, langkah yang pertama kita lihat dulu, menentukan dulu, mendasarkan dulu pada capaian pembelajaran. Ini saya contohkan capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Salah satunya menjelaskan Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, Ar-Rahman ayat 33, dan hadis terkait. Nah, elemennya atau domainnya ini juga harus ditentukan, yaitu Al-Quran, hadis.
Sedangkan tujuan pembelajaran yang ini bisa kita kembangkan sendiri. Dari sekian banyak tujuan pembelajaran, sementara saya ambil yang 2 saja yang pokok, yaitu peserta didik mampu membaca Quran surat Al-Mujadalah dan Quran surat Ar-Rahman. Okay. Kemudian yang kedua, peserta didik mengidentifikasikan ilmu tajwid, hukum bacaan alif lam samsiah dan alif lam qamariyah berdasarkan Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 dan Ar-Rahman ayat 33. Sebelum saya lanjutkan, tolong suaranya Bapak Ibu dimatikan dulu ya mikrofonnya ya. Nah, dari capaian pembelajaran, kemudian tujuan pembelajaran, ini kita breakdown ke arah sini Bapak Ibu sekalian. Ini hanya salah satu contoh. Ini rencana asesmen formatif, saya membuat checklist agar nanti bisa dilaksanakan di tengah-tengah pembelajaran. Ini tujuannya untuk memetakan anak dalam menguasai bacaan Al-Qur'annya. Maka saya klasifikasikan peserta didik tipe A, peserta didik tipe B, peserta didik tipe C. Ini kita bisa di sela-sela pembelajaran itu mengetes atau memanggil anak untuk membaca Al-Quran secara face to face, satu persatu, di sela-sela diskusi atau di sela-sela dialog, sehingga nanti di akhir itu kita bisa mendapatkan peta kekuatan pengetahuan anak, kualitas SDM anak tentang membaca Al-Quran. Ini yang pertama untuk asesmen formatifnya. Salah satu contoh ini Bapak Ibu sekalian. Nah, sedangkan asesmen formatif yang lain bisa dengan cara checklist seperti ini ya atau tidak. Ini kertas kecil-kecil saja. Di sela-sela pelajaran juga tidak perlu dipikir anak ini sesuai dengan fakta dan realita, anak nyintang. Kalau ya ya ya, kalau tidak ya tidak. Ini asesmen formatif. Sedangkan asesmen sumatif, dari sekian banyak yang saya tampilkan ini tadi, yang formatif ya, yang sumatif ya, ini banyak sekali. Itu saya tak ambil dari yang lesan sama yang tertulis ya. Lesan sama yang tertulis kita buatkan seperti ini. Kalau lesan ya kita tes satu persatu. Ini tentu pertanyaan ini tidak semuanya disesuaikan dengan waktunya, okay? Disesuaikan dengan waktunya. Kemudian ini tes sumatifnya. Nah, tes sumatif ini dibuat berdasarkan alur pembuatan asesmen yang berdasarkan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran di atas yang saya tulis tadi ini. Nah, sampai di sini Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang bertanya atau kurang jelas tentang materi saya ini. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang mau menanggapi, kurang jelas dan lain sebagainya. Bu Siti Rofiah, ya silakan berkomentar. Berarti kalau yang penilaian formatif itu di kurikulum 2013 seperti penilaian sikap, ya Pak? Yang formatif, ya bisa formatif di sini kita bisa mengambil penilaian sikap, bisa mengambil penilaian psikomotorik, keterampilan, bisa mengambil pengetahuan juga, tidak apa-apa, tapi prosesnya itu yang dinilai Bu, prosesnya yang dinilai, bisa tiga-tiganya. Nah, kalau untuk yang diagnosis itu ya kita ranahnya ke karakter, ke sikap anak-anak, okay. Itu Bu Siti Rofiah. Iya Pak. Monggo yang lain bisa menyampaikan kalau ada yang kurang jelas. Berarti untuk asesmen diagnostik itu dilakukan sebelum tes formatif ya, Bapak? Benar Pak Saifuddin, benar. Betul. Benar ya. Itu sebelum pra pembelajaran kita bisa home visit atau bisa penilaian antar teman ya, lewat jurnal atau lewat responden,
Tetapi sekiranya yang tidak memberatkan anak, yang simpel-simpel saja, tetapi pertanyaan-pertanyaan itu substantif, bisa kita membaca arah pertanyaan itu kemana gitu. Pak Muntaha, ada pertanyaan tentang asesmen penilaian di kurikulum sekolah penggerak ini? Kalau tidak ada Bapak Ibu, saya ada kuis untuk sedikit mengukur pemahaman sejauh mana pemahaman kita tentang kurikulum sekolah penggerak ini. Coba jawab bersama-sama, tidak apa-apa, dipilih benar apa salah pernyataan yang saya baca ini, Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah. Mulai. Oke, siap. Siap ya? Siap Bapak Ibu? Bapak Ibu. Siap. Iya, siap. Oke, pertanyaan pertama. Asesmen merupakan bagian dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Benar apa salah Bapak Ibu sekalian? Benar. Benar. Benar apa salah? Pak Muntaha, benar apa salah? Iya, benar sekali, tepat, luar biasa. Oke. Yang kedua, asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan yang ditargetkan. Benar apa salah Bapak Ibu? Dengan tujuan yang ditargetkan. Benar apa salah Bapak Ibu? Benar. Pak Ali, benar apa salah Pak Ali? Pak Saifuddin? Benar. Iya, luar biasa, benar lagi ya. Berikutnya yang nomor 3, Bapak Ibu. Nomor 3, asesmen sumatif digunakan untuk mendorong proses belajar menjadi bagian dari pembelajaran, mengembangkan kemampuan metakognitif dan reflektif. Benar apa salah? Benar. Bu Siti Rofiah benar. Bu Pak Saifuddin? Benar apa salah Pak? Salah. Salah. Pak Ali? Ayo Pak Ali. Pak Ali, halo Pak Ali. Jawabannya adalah salah Bu ya. Salah. Ini ya, asesmen sumatif itu bukan proses pembelajaran ya, tetapi di akhir pembelajaran. Ya. Kalau yang benar asesmen sumatif itu digunakan untuk menilai hasil belajar dan mengambil keputusan. Ya Pak Saifuddin benar ya. Salah tapi jawabannya benar. Agak Sudah terpecah. terputus-putus. Yang nomor 4 sekarang. Asesmen diagnosis digunakan untuk menentukan kebutuhan belajar dan membentuk program pembelajaran individual peserta didik. Benar apa salah? Benar. Benar. Pak Ali? Benar apa salah Pak Ali? Benar, ya, 100. Luar biasa. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian. Biasa. Benar. Yang terakhir nomor 5. Salah satu hal yang harus dihindari adalah melaksanakan asesmen hanya sebagai alat untuk mendapat data nilai untuk pengisian rapot. Saya ulangi, pertanyaan ini menjebak Bapak Ibu karena hot ini. Salah satu hal yang harus dihindari adalah melaksanakan asesmen hanya sebagai alat untuk mendapat data nilai untuk pengisian rapot. Benar apa Bapak Ibu? Salah. Salah Pak Saifuddin. Bu Rofiah? Salah. Ya, jawabannya adalah benar ya. Karena untuk pengisian rapot itu harus dihindari. Asesmen itu bukan hanya untuk pengisian rapot, maka hal
paradigma seperti itu harus dihindari, Pak. Maka jawabannya benar. Tadi di awal kata kuncinya, yang harus dihindari, ya. Salah satu hal yang harus dihindari. Oke, Bapak Ibu sekalian, luar biasa IHT kita pada pagi hari ini. Barangkali ada pertanyaan atau kurang jelas dari Bapak Ibu bisa menyampaikan. Sebelum pertemuan ini kami tutup, saya sampaikan sekali lagi kepada Bapak Ibu, nanti tugasnya jangan lupa, ya, Bapak Ibu mengidentifikasi, ya. Ini tugasnya Bapak Ibu, tolong ditulis, nanti bisa diunggah pada malam hari boleh, maksimal jam 6 pagi. Ditulis tugasnya Bapak Ibu sekalian, monggo. Ini, silahkan memetakan atau menambahi atau menggeser, ya, pada peta konsep bentuk asesmen yang saya share ini. Jadi misalnya ini kelompok tes yang asesmen sumatif ini sudah cocok atau belum. Kalau belum, silakan jenengan geser-geser atau ditambahi, dikasih kolom sendiri juga tidak apa-apa. Kemudian yang asesmen sumatif ini bentuknya sudah cocok apa belum, kalau belum perlu ditambahi apa. Atau ini harusnya cocok di non-tes, ya, silakan. Ini sesuai dengan pemahaman Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga untuk asesmen formatif dan asesmen diagnotis, ini sudah tepat apa belum alat yang digunakan. Ini kalau belum tepat, nah, panjenengan bisa menambahkan di kolom atau bisa menghapusnya. Ini tugas Bapak Ibu nanti di rumah. Karena kita harus banyak tahu tentang jenis-jenis penilaian, harus bervariasi pada penerapan kurikulum sekolah penggerak nanti. Nah, itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua, silakan Bapak Ibu membuat instrumen penilaian dari salah satu saja yang Bapak Ibu lihat di peta konsep itu. Boleh milih yang sumatif atau boleh milih yang formatif atau boleh milih yang diagnosis. Buat instrumen itu membuat soal, ditulis capek belajarnya dulu, kemudian tujuan belajarnya apa, kemudian soalnya apa, dan kunci jawabannya apa. Itu tugasnya nanti Bapak Ibu, ya. Kira-kira ada yang kurang jelas atau perlu kami ulangi? Tidak, Pak. Sudah jelas semua, nggih? Nggih. Terima kasih Bapak Ibu. Dan marilah pertemuan kali ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin bersama-sama. Monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.